Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan, merenungkan, dan mengejawantahkan firman-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan bantuan Roh Kudus-Mu itu, kami mampu membuka telinga dan hati kami untuk semakin mencintai firman-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami, agar dengan sungguh-sungguh benar mengimani sabda-Mu itu, dan selalu berjuang berusaha mengejar kekudusan demi keselamatan jiwa kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Santo Vincentus Apaulo. Ia adalah seorang imam Katolik Prancis yang sangat terkenal karena dedikasinya dalam karya amal dan pelayanannya kepada orang-orang miskin. Dedikasi dan pelayanannya kepada kaum miskin, sakit, dan terpinggirkan menjadikan Santo Vincentus Apaulo dikenal sebagai bapa bagi kaum miskin. Bacaan hari ini menampilkan kepada kita perihal pemberitahuan kepada para murid-murid tentang penderitaan Yesus. Bila kita amati dengan seksama, Injil hari ini Lukas bab 9 ayat 43-45 menampilkan dua hal yang kontras. Pertama, orang banyak yang takjub melihat karya agung Allah melalui Yesus. Mereka terkagum-kagum akan mujizat pengajaran dan kuasanya. Hal itu tampak dari peristiwa sebelum pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung dan Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang sakit. Namun pada saat yang sama pula Yesus menyingkapkan jalan yang berbeda dari bayangan manusia pada umumnya, yakni untuk sampai pada keselamatan yang sejati harus melalui jalan penderitaan. Para murid tidak menangkap apa arti dan maksud Yesus bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus berkata, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Murid-murid tidak mengerti maksud perkataan Yesus ini, bahkan enggan bertanya, mengapa? Ini mau menunjukkan bahwa para murid masih belum mengerti siapa Yesus itu sendiri dan tujuan dari kedatangan Yesus ke tengah dunia. Oleh karena itu, kita pun kerap kali seperti para murid, di mana kita masih belum mengerti, bahkan tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sebab jalan Tuhan seringkali berbeda dengan cara pandang kita manusia. Kita ingin kemuliaan instan, tetapi Yesus menunjukkan penderitaan salib sebagai jalan menuju keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat sabda hari ini
kita dapat belajar bahwa kita tidak dapat berhenti pada kekaguman atas segala kebaikan Tuhan, tetapi masuk ke dalam misteri kasih-Nya yang mau dan rela menderita, mati di atas kayu salib serta bangkit demi keselamatan manusia. Jalan Tuhan adalah jalan kasih yang berani berkorban, bukan jalan kemuliaan duniawi. Seperti halnya Santo Vincenus Paulo yang peduli pada kaum papa miskin terpinggirkan. Dari dia kita dapat melihat bagaimana seorang hamba Allah sungguh memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan mengerti apa yang dimaui oleh Yesus. Vincenus juga tidak berhenti pada kekaguman akan iman Katolik atau sekedar pada pelayanan rohani semata, tetapi ia turun langsung menemani orang-orang miskin yang lapar, sakit, disingkirkan, atau orang-orang yang tidak memperoleh keadilan dalam hidup. Ia menemukan jalan Tuhan justru dalam wajah-wajah orang-orang yang menderita dan sengsara. Baginya orang miskin adalah tuan dan majikan kita, sebab di dalam diri mereka lah Kristus yang tersalib hadir dan konkret, nyata. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk tidak hanya berhenti pada kekaguman akan karya Allah, tetapi berani masuk dalam jalan pengorbanan. Selain itu, kita pun diajak untuk tidak hanya melihat Tuhan di altar saja, tetapi juga dalam diri sesama yang miskin dan terlupakan, serta menjadikan hidup kita sarana kasih, perpanjangan tangan Tuhan agar orang-orang di sekitar kita dapat merasakan wajah Kristus yang penuh kerahiman. Semoga Allah yang penuh belas kasih curahkanlah senantiasa Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman-Mu dan mengenali kehendak-Mu dalam diri kami masing-masing. Dengan demikian kami pun layak menikmati keselamatan yang Engkau janjikan kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.